Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan eh, membantu teman-teman untuk carikan topik ya. Bukan topik sih, lebih ke indeks. Ya, indeks kita lihat-lihat indeks apa yang menarik. Nanti teman-teman bisa pilih topik apa yang baik sendiri ya, atau bisa lihat dari teman-teman yang lain. Oke, buat pemula ya. Buat pemula bisa melihat sektoral dulu, baru teman-teman cari saham yang bagus ya. Saham apapun itu kalau sektoralnya bagus, biasanya akan jalan. Kalau trennya jalan, maka akan jalan. Ya, kalau sekarang ini saya lihat masih sideways ya. Area 6.700 sampai 6.600. Apabila IHSG minggu ini bisa bertahan di atas 6.633, mudah-mudahan IHSG bisa break area 6.700. Namun apabila IHSG masih gagal bertahan di atas harga 6.600, maka IHSG masih berpotensi koreksi menguji area support 6.561 sampai dengan 6.490 kembali ya. IHSG saat ini ya sideways saja. Untuk weekly-nya juga masih sideways ya, belum ada pergerakan juga, masih nunggu ya. Kita langsung masuk ke sektoral aja biar cepat. Sektoral pertama yang kita bahas adalah sektoral transportasi dan logistik ya. Transportasi dan logistik saat ini sedang koreksi, ya wajar lah ya. Dia udah naik berminggu-minggu kemarin di bulan Juni sampai pertengahan Juni ya. Koreksi wajar. Ya, jika dia bisa bertahan di atas harga 1857 sampai 1595 ini masih bagus ya. Tapi kalau dia masih gagal bertahan di atas harga 1855, mungkin akan koreksi area-area 1811 sampai dengan 1789. Ya, ini masih menarik ya. Kalau teman-teman ingin koleksi sahamnya bisa dicari. Ya, misal di transportasi kan bagus nih, kita cari saham transportasi apa. Misal PCC. Nah ini salah satu transportasi. Teman bisa cari sahamnya kalau dia lagi koreksi juga gitu kan. Nah teman-teman bisa cicil beli ya, tapi hati-hati ya, ini bukan anjuran membeli ya, disclaimer on ya. Apalagi teman-teman yang pemula ya, hati-hati jika ada yang menganjurkan beli saham ini saham itu. Lebih baik kita teliti terlebih dahulu, analisa terlebih dahulu ya, atau cari-cari topik yang lain, bisa dianalisa sendiri terlebih dahulu. Minimal teman-teman bisa menguasai satu teknikal terlebih dahulu dan mengerti apa itu support dan resisten. Langkah baiknya bila teman-teman pahami terlebih dahulu apa itu support dan resisten. Oke, saya akan kembali lagi ke sektoral. Saya akan cek IDX teknologi. IDX teknologi saat ini masih koreksi ya, tapi udah deket tuh koreksinya ya, udah mantul area 4719 kembali. Apabila minggu ini IDX teknologi tidak turun lebih dari 4735,
teman-teman bisa cicil saham-saham teknologi kembali ya. Sepertinya bakalan ada rebound karena penurunannya cukup panjang. Udah berhari-hari ya, udah seminggu lebih nih. Seminggu 3 hari ya. Ada 7 hari. Oke. Rekodnya kita cek weekly-nya ya, mantul. Mudah-mudahan tidak turun di bawah 4.727 ya. Masih oke sih menurut saya. Teman-teman bisa cari saham-saham teknologi ya, seperti MTEK, MTEK ya. Sahamnya udah bagi dividen turun ya. Kalau dia masih koreksi lagi, bisa teman-teman cari cicil ya, masih oke lah harga 700. Mungkin mudah-mudahan bisa sampai 1000, 1300, 1100 lah ya. Atau sampai 1150 nanti. Ya. Kalau kembali langsung ke 3000 nggak mungkin. Ya pelan-pelan. Secara weekly MTEK masih oke. Ya, pembagian dividennya juga ada. Tapi kalau teman-teman ngambilnya dari sini sih 1800 masih lama kembalinya. Oke, itu aja untuk sektor teknologi. Berikutnya kita lanjut ke energi. Ya, energi juga masih turun-turun, wajar ya. Tapi mudah-mudahan tidak turun lebih dari 1700. Dan tidak turun lebih dari 1700 gitu sepertinya ya. Untuk daily-nya, weekly-nya ya masih koreksi ya, masih wajar lah ya, tapi udah di bawah Kumo jadi harus hati-hati. Berikutnya ini kurang menarik ya, kita nunggu pantulan dulu ya, kita nunggu dia mantul di resisten. Oke, baru kita ambil lagi. Berikutnya ada infrastruktur. Ya, infrastruktur. Saat ini infrastruktur lagi sideways saja ya. Range-nya nggak jauh. Range-nya tipis banget ini. Jadi kurang menarik ya. Di 862 sampai 845. Ini sideways. Jadi kalau buat teman-teman ya paling dicopet aja. Tapi secara trend ini masih uptrend. Ya, sideways to uptrend ya. Masih menarik. Oke, buat teman-teman yang mau nyicil saham ini atau sudah nyicil masih bisa hold sahamnya ya. Tapi kalau teman-teman belum punya, bisa cicil tipis-tipis aja, jangan terlalu banyak diambil. Berikutnya ada IDX Industri. Nah, di sini juga masih sideways. Linknya kita lihat ya, masih sideways. Apabila tidak jebol area 1158 ini, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Tapi kalau jebol dia masih sideways area 1130 sampai 1200 atau 1190 ya. Ini sideways masih ya.
Jadi sabar-sabar aja. Oke, finance ya. Oke, keuangan. Oh, keuangan udah breakout ya. Mudah-mudahan lanjut atau nunggu kepentok 1428. Kita lihat weekly-nya. Berusaha breakout ya, ini finance menarik nih. Apabila teman-teman ada yang nyicil di minggu-minggu atau di bulan-bulan Januari sampai Maret, masih menarik sekali saham-saham finance ya. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk saham-saham finance. Tapi kalau baru mau ngambil ya, mending nunggu dia koreksi dulu menurut saya. Baru diambil. Kalau ngambil sekarang udah telat, itu udah jalan bandarnya mau TP itu. Ya hati-hati. Ada healthcare. Sideways 3 hari ya, mudah-mudahan hari ini naik ya, bisa di atas 1500, bisa ke 1525 sampai 1545 ya. Area sini ya. Masih sangat menarik saham ini ya. Terlebih lagi kalau dia bisa mantul di minggu-minggu ini ya. Berikutnya ada basic material ya, bukan basic industri ya. Basic material masih satu-satu saja. Kalau menurut saya ini masih kurang menarik, tapi kalau teman-teman mau nyicil ini masih oke. Bisa dicicil aja saham-sahamnya ya. Mungkin minggu-minggu ini atau minggu depan masih bisa bergerak ya, atau masih sideways. Oke. Berikutnya ada cyclical. Ya, cyclicalnya masih sideways juga. Sideways area 8.607 sampai 889 ya, atau 900 lah. Ini masih sideways, posisinya di atas awan. Ini hati-hati ya, hati-hati saham-saham cyclical mungkin akan koreksi jika gagal bertahan di atas harga 877 untuk minggu ke depan ya. Kalau berhasil break sih bagus ya, berarti dia kan udah uptrend, soalnya ini udah di atas MA 200 dan MA 20, bagus banget, berarti trennya udah uptrend dan di sini udah cross ya. Ya tapi masih gagal di 900. Mudah-mudahan bisa break area 900 ya. Kalau dia bisa break itu bisa jauh, mungkin ke 1000, ke 1100. Oke. Berikutnya ada properti. Ini biasanya masih sideways saja ya. Turun sideways ya, area-area sinilah ya. Masih menarik ya. Jika tidak jebol area 715, maka semoga aja masih sideways cenderung uptrend ya. Kalau dilihat trennya masih ya berusaha uptrend, berusaha jebol 750 ya. Saat ini masih nyari potensi balik arah atau uptrend kembali ya.
cari ya. Dan terakhir IDX non cyclical ya, saham non cyclical masih di area sideways ya, area 735 sampai dengan 754. Apabila berhasil break area salah satu area ini, maka dia akan uptrend atau downtrend kembali. Nah, kalau dilihat sih masih sideways ya. Jadi kita nggak tahu area dia mau kemana gitu. Apakah breakout ataukah dia jebol support atau jebol resisten ya. Itu dia masih ragu-ragu. Jadi areanya di situ aja. Kalau dilihat dari candle ini dia masih sideways ya, antara 737 sampai 745. Kita belum tahu pergerakannya. Kalau teman-teman mau copet, ini udah dekat area resisten ya, hati-hati. Oke, segitu saja jumpa kita kali ini. Ingat, ini disclaimer on ya, bukan anjuran untuk membeli, tapi hanya analisa pribadi. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mencari stok pick. Sampai jumpa minggu depan.